Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Halifah Fajriyah, NPM 2021010064. Perwakilan dari kelas D, Program Studi Hukum Keluarga, akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Identitas Nasional dan Masyarakat Madani untuk memenuhi tugas remedial UTS, mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Latar belakang identitas nasional dan masyarakat madani. Pada era globalisasi, ideologi Pancasila bisa saja menguasai dunia. Kapitalisme dapat mengubah masyarakat dan menjadi sistem internasional yang menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsa-bangsa di dunia. Secara kapitalisme juga dapat mempengaruhi sistem sosial politik dan budaya masyarakat di berbagai negara. Dalam kondisi di mana negara-negara nasional telah dipengaruhi prinsip kapitalisme, negara-negara kebangsaan akan semakin mendesak. Dalam menghadapi kondisi seperti itu, tentunya sangat tergantung kemampuan bangsa yang bersangkutan mempertahankan jati dirinya. Merujuk dalam buku Ubaidillah dan Abdul Razak 2016, 51-60, bahwa setiap bangsa yang memiliki ciri khas tersendiri akan menghadapi tantangan dari pengaruh budaya asing. Jika suatu bangsa dihadapkan dengan tantangan yang cukup besar, sementara kemampuan untuk merespon tantangan relatif kecil dimungkinkan bangsa bersangkutan menjadi punah. Namun demikian, jika tantangan yang dihadapi kecil, sementara kemampuan yang dimiliki bangsa untuk menghadapinya cukup besar, maka bangsa yang bersangkutan tidak akan berkembang menjadi bangsa yang kreatif. Karena itu, setiap bangsa yang ingin eksis dalam pergaulan internasional haruslah meletakkan jati diri dan identitas nasionalnya sebagai dasar kepribadian. Demikian halnya dengan bangsa Indonesia. Agar dapat tetap eksis menghadapi globalisasi, maka harus meletakkan jati diri dan identitas nasional yang merupakan kepribadian Indonesia sebagai dasar pengembangan kreativitas budaya dalam pergaulan internasional. Diharapkan justru dalam menghadapi globalisasi dengan berbagai tantangan yang di beberapa negara cenderung menghancurkan, nasionalisme kesadaran nasional Indonesia bangkit kembali. Dariana Ayuniza, NPM 2021010119 akan melanjutkan presentasi bagian pembahasan yang pertama, yakni pengertian dari identitas nasional. Identitas nasional merupakan konsep suatu bangsa tentang dirinya, di mana ciri khas dari suatu bangsa itu merupakan penanda utama identitas dari suatu bangsa. Secara etimologis, identitas nasional itu berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identi yang memiliki arti ciri, tanda, harfiah, atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu, sehingga dapat membedakan dengan yang lainnya. Adapun kata nasional merupakan padanan dari kata nation yang memiliki pengertian bangsa. Bangsa dalam pandangan politik memiliki pengertian suatu masyarakat yang berada dalam suatu daerah. Mereka ini tunduk kepada kedaulatan negara dan menganggap bahwa kedaulatan negara itu merupakan kekuasaan tertinggi baik di luar maupun di dalam. Dengan demikian, nasional ini merujuk pada sifat khas suatu bangsa yang memiliki ciri kesamaan baik fisik seperti agama, istiadat maupun bahasa, dan non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Dengan demikian, dari uraian di atas dapat kita peroleh pemahaman bahwa identitas nasional ini merupakan jati diri dari suatu bangsa yang memiliki kesamaan dalam asal keturunan, bahasa, adat istiadat, dan sejarahnya. Selanjutnya adalah identitas nasional sebagai jati diri bangsa. Karakter tidak datang dengan sendirinya, melainkan dibentuk dan dibangun secara sadar dan sengaja berdasarkan jati diri bangsa masing-masing. Telah menjadi kepercayaan bahwa suatu bangsa yang terdiri dari manusia-manusia yang dalam kehidupannya selalu melakukan pergerakan dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain melalui segala identitasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, jika suatu bangsa ingin berkarakter, maka bangsa tersebut harus mempertahankan identitas nasionalnya sebagai penyangga kehidupan bangsa dan negara dalam menghadapi kekuatan luar. Sebab kalau tidak, bangsa dan negara akan mati. Selanjutnya adalah unsur-unsur pembentuk dari identitas nasional,
Yang pertama adalah sejarah. Bangsa Indonesia mengalami perubahan situasi dan kondisi sosial sesuai dengan perubahan zamannya. Realitas perjalanan sejarah mendorong bangsa Indonesia untuk berubah menjadi bangsa yang pejuang dan pantang menyerah untuk mempertahankan harkat, martabat, serta harga dirinya sebagai suatu bangsa, serta mempertahankan sumber daya alam agar tidak terus-menerus dieksplorasi dan dieksploitasi oleh para penjajah. Yang kedua adalah suku bangsa. Golongan sosial yang khusus bersifat askriptif atau ada sejak lahir, di mana golongan ini sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia, suku bangsa atau kelompok etnis terdapat banyak sekali, tidak kurang dari 300 dialek bahasa. Yang ketiga adalah agama. Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang agamais, di mana agama-agama yang terdapat di Indonesia itu adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kebijakan integrasi nasional baru diterapkan pemerintah Indonesia ketika mereka hendak mengatur dan mengatasi masyarakat yang plural. Satu jalan yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik antar agama adalah kebijakan saling menghormati antar umat beragama dan kepercayaan orang lain. Yang keempat adalah kebudayaan. Aspek kebudayaan yang menjadi pembentuk identitas nasional meliputi tiga unsur, yakni akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Kelima adalah budaya unggul. Budaya unggul merupakan semangat dan kultur kita untuk mencapai kemajuan suatu bangsa Indonesia dan mengubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbaik. Yang keenam adalah bahasa. Bahasa merupakan identitas nasional yang dimiliki yang berasal dari suatu lambang suatu negara. Bahasa merupakan keistimewaan yang dimiliki manusia untuk berinteraksi dengan yang lain. D. Pancasila sebagai karakter dan identitas nasional. Nasionalisme merupakan suatu paham yang mengikat sebagian umat manusia dengan tali solidaritas, sekalipun menciptakan atau mempertegas garis tali pemisah antara imaginate community yang baru dengan siapa yang menghayalkan suatu batasnya. Nasionalisme ialah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Dengan kata lain, adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabdikan identitas dan integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa Indonesia. Nasionalisme menuntut komitmen dari warga negara untuk mencintai negaranya baik secara lahiriah maupun batiniah. Pancasila sebagai identitas nasional karena bangsa Indonesia salah satu bangsa dari masyarakat internasional, memiliki sejarah serta partisipasi dalam hidupnya yang berbeda-beda dengan bangsa lain di dunia. Tak kala bangsa Indonesia berkembang menuju ke fase nasionalisme modern, diletakkanlah prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai suatu asas dalam filsafat hidup berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa yang diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia yang kemudian abstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Jadi, filsafat suatu bangsa dan negara berakar pada pandangan hidup dan sumber-sumber pada kepribadian sendiri. Ciri-ciri masyarakat madani. 1. Free public space. Free public space adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. 2. Demokratis. Demokratis merupakan salah satu entitas menjadi penegak masyarakat madani, di mana dalam menjalani kehidupan warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dalam lingkungannya. 3. Toleran. Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. 4. Pluralisme. Menurut Nicholas Madrid, konsep pluralisme ini merupakan masyarakat bagi tegaknya masyarakat madani. 5. Keadilan sosial, social justice. Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.
F. Globalisasi dan integrasi bangsa. Globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari di mana suatu negara dengan negara lain yang berdaulat semakin tipis batasan-batasannya. Hal ini disebabkan oleh telah berkembangnya pesatnya terutama teknologi komunikasi, informasi dan transformasi yang membuat jarak satu sama lain makin tipis. Kenyataan tersebut memberikan pesan bahwa kita hidup di dunia yang dari sudut perkembangan ekonomi dunia semakin efisien dibandingkan masa lalu. Pengaruh positif dari globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut. 1. Globalisasi di bidang politik. Pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara. 2. Globalisasi dalam bidang ekonomi. Terbukanya pasar internasional meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. 3. Globalisasi dalam bidang sosial budaya. Dapat meniru pola pikir yang baik seperti etos kerja dan yang tinggi dan disiplin dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya menunjukkan bangsa yang akan mempertebal bangsa kita terhadap bangsa. 4. Globalisasi dalam bidang pendidikan. Memberikan informasi tentang ilmu pengetahuan dan dari belahan bumi yang lain melalui internet maupun discovery televisi, sehingga pendidikan akan menjadi maju dan mampu bersaing dengan negara maju lain karena ilmu pengetahuan diperoleh. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Kata identitas berasal dari kata identi yang memiliki pengertian harfiah yaitu ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seorang kelompok atau suatu kelompok, sehingga membedakan dengan yang lain. Adapun bangsa dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negara sebagai suatu kekuasaan tertinggi di luar dan di dalam. Identitas nasional adalah sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau lebih dikenal dengan kepribadian karakter bangsa. Telah terjadi kemakmuman bahwa suatu bangsa yang terdiri atas manusia yang dalam peradabannya senantiasa bergerak dan berinteraksi dengan bangsa lain melalui segala identitasnya masing-masing, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada 6 unsur pembentukan identitas nasional. Yang pertama, sejarah, kebudayaan, budaya unggul, suku bangsa, agama, dan bahasa. Keenam faktor tersebut pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dari penjajah. Begitupun dengan Pancasila sebagai dasar negara dan karakter identitas nasional Indonesia menjadi hal paling mendasar bagi identitas bangsa Indonesia. Namun, pemberdayaan identitas nasional di Indonesia masih minim sekali apalagi di zaman globalisasi ini. Demikianlah penyampaian materi dari kami, yaitu materi tentang identitas nasional dan masyarakat madani. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.